Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama kita di Sikat Sehat. Saat ini saya Dr. Frisky ingin berbagi informasi tentang COVID-19. Tapi tunggu dulu nih, bukan tentang ilmunya, tapi tentang fakta dan mitosnya. Untuk itu, kita simak bareng-bareng ya. Fakta atau mitos ya? Mitos deh. Sebenarnya tuh belum ada sampai saat ini obat yang spesifik untuk membunuh virus COVID-19. Apalagi vaksinnya. Tapi saat ini sedang dibuat berbagai penelitian, uji klinis yang dilakukan berbagai negara guna menemukan obat dan vaksinnya. Tapi sampai saat ini kalau dibilang ada, belum ada yang pasti. Saya pilih mitos deh. Antibiotik itu gunanya untuk menangani kasus infeksi bakteri, bukan virus. Tapi kalau saudara-saudara pernah dengar bahwa digunakan obat-obat antibiotik pada pasien-pasien yang dirawat dengan COVID, sebenarnya tujuannya adalah untuk menangani kasus koinfeksi. Maksudnya koinfeksi ini ada infeksi yang bersamaan dengan COVID. Paling sering itu bakteri. Untuk itu pemberian antibiotik diberikan pada kondisi-kondisi tertentu dan harus sepengetahuan dan persetujuan dari dokter yang menangani. Jadi bukan untuk mematikan atau melumpuhkan virus COVID-19. Saya pilih mitos deh. Memang pada umumnya orang tua, apalagi yang punya penyakit-penyakit penyerta itu lebih rentan terkena infeksi virus COVID-19, bahkan sampai serangan berat hingga fatal. Tapi dari usia paling kecil atau muda sampai usia paling tua, sama-sama mungkin diinfeksi oleh si COVID-19 ini atau nama virusnya SARS-CoV-2. Jadi tidak ada istilah hanya orang tua saja yang kena. Dari kecil sampai besar punya potensi. Untuk itu, jaga jarak, pakai masker, dan rajin mencuci tangan itu harus dilakukan oleh semua orang di segala rentang usia dari yang paling muda sampai yang paling tua. Sinar UV ya, ultraviolet, aku pilih mitos deh. Ya memang pada beberapa penelitian UV light atau sinar ultraviolet biasa dipakai untuk tujuannya mengeradikasi atau melemahkan beberapa kuman. Cuman pada praktiknya untuk si virus COVID-19 ini yakni SARS-CoV-2 itu sama sekali tidak terbukti dapat mengalahkan virus tersebut. Bahkan bisa berbahaya kalau dia terpapar di kulit, bisa mengiritasi kulit, terpapar di mata, bisa mengiritasi mata. Jadi, hal itu tidak benar ya. Kalau itu sih, pasti semuanya udah pada tahu. Ya udah pasti mitos lah. Gimana caranya nyamuk bisa ngeluarin COVID-19 atau dalam hal ini virus SARS-CoV-2? Kan dengar pemerintah lewat Kementerian Kesehatan, para dokter sudah menjelaskan penyebaran virus corona atau SARS-CoV-2 ini adalah melalui dua cara. Pertama, droplet. Droplet itu partikel cairan yang keluar bersamaan saat kita berbicara, bersin, batuk. Nah, sedangkan kontak itu bila kita, tangan kita ataupun bagian tubuh kita terpapar oleh si virus corona dan kita menyentuh mata, hidung, dan mulut. Nah, bukan karena nyamuknya. Gimana caranya nyamuknya bisa menularkan? Tapi kalau untuk penyakit seperti DBD atau malaria, itu betul penularan lewat nyamuk. Jadi sampai saat ini belum ada penelitian membuktikan kalau nyamuk bisa menularkan COVID-19. Mandi air panas ya, itu sih udah pasti mitos.
Tahu nggak kenapa saudara-saudara? Di air panas, yang terpapar suhu panasnya adalah bagian luar tubuh kita, kulit, baik itu dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Tapi kan si coronavirusnya itu adanya di dalam tubuh kita, terutama di saluran nafas. Itu berarti mau kita mandi air panas sepanas apapun tidak akan bisa memusnahkan atau mematikan virusnya. Jadi jangan berpikiran kalau mandi air panas kita kebal virus corona atau virus corona yang ada dalam kita bisa mati. Itu salah total. Yang ada malah bisa melepuh loh tangannya atau badan yang lainnya. Hati-hati ya. Oke, ini menarik nih. COVID-19 itu bisa nggak ya hidup kalau kita tinggal di daerah yang panas nih? Misalnya kayak di daerah timur Indonesia atau di Afrika misalnya. Itu sih mohon maaf mitos ya, karena belum ada penelitian yang bisa membuktikan si virus ini mati di suhu panas. Tahu nggak kenapa? Kan virusnya yang bawa manusianya, bukan angin. Virusnya ada di dalam manusia yang sakit atau terinfeksi. Jadi yang bisa menularkan virusnya ya manusia yang sakit itu, bukannya udaranya yang panas bisa bunuh dia. Kan virusnya ada di dalam tubuh yang sakit. Nah, jadi itu tidak benar ya. Makanya intinya mau tinggal di tempat dingin, tinggal di tempat lembab, tinggal di tempat panas, prinsipnya tetap 3 hal: jaga jarak, pakai masker, dan yang pasti cuci tangan selalu. Kalau itu sih saya harus jujur mitos. Ya memang pada praktik klinis kedokteran, kina hidroksiklorokin memiliki efek yang dapat membantu atau bersinergi dalam pengobatan COVID-19, khususnya yang sudah sampai harus memerlukan perawatan rumah sakit. Tapi jangan salah persepsi saudara-saudara, karena obat tersebut tidak mematikan atau melumpuhkan si virusnya. Jadi kalau dikatakan minum kina atau hidroksiklorokin, apalagi orang-orang yang tinggal di daerah timur, misalnya yang kaya makan kina, terus sering kali mengkonsumsi kalau setiap demam karena takut malaria, nah itu sangat salah kalau berpikir dengan minum itu bisa anti covid atau bisa membunuh covid. Karena sampai saat ini belum ada obat yang telah terbukti secara uji klinis dan penelitian tingkat dunia yang bisa mematikan atau melumpuhkan virus COVID-19 secara langsung. Jadi jangan salah paham. Oke, yang itu pastinya fakta dong. Jadi dari 100% kasus COVID-19, 80%-nya itu dari tidak bergejala sampai bergejala ringan. Dan pada akhirnya virusnya mati, orangnya sembuh. Sedangkan 20%-nya lagi terdiri dari 15% kasus berat hingga 5% kasus fatal. Nah, jadi kalau dikatakan virus COVID-19 yang diderita seorang itu dan pada akhirnya dia sembuh, itu betul. Buktinya sudah ada laporan dari dunia yang diakomodir oleh WHO, dan di negara kita pun sudah banyak kasus-kasus sembuh. Dan kasus meninggal di negara kita sekitar 5,3% per tanggal hari ini. Jadi jangan berpikir terlalu ekstrim. Kalau saudara punya daya tahan tubuh yang kuat, mengkontrol segala masalah penyakit kronis yang saudara derita, dan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, niscaya tidak tertular oleh COVID-19. Nah, ini fakta. Masker medis yang tadi disebutkan itu sebenarnya masker bedah yang dipakai oleh tenaga kesehatan. Nah, baik masker bedah ataupun masker kain yang kita pakai sehari-hari, pada dasarnya memang kalau kita pakai rasanya kok nyesek ya, karena kita nggak terbiasa dengan itu. Tapi sampai saat ini belum ada penelitian eksak yang
menyatakan bahwa penggunaan masker dalam waktu yang lama atau panjang itu bisa menyebabkan seseorang itu keracunan karbon dioksida atau sampai menyebabkan kadar oksigen di tubuhnya rendah. Jadi, ingat, kita pakai masker untuk melindungi diri kita dan melindungi diri orang lain, bukan semata-mata untuk melindungi diri kita saja. Jangan khawatir, kita aman kok pakai masker. Yang penting, jangan lupa tetap jaga jarak dan cuci tangan yang rajin. Nah, ini seru nih. Pertanyaan, kalau kita mau jaga kesehatan, kita harus olahraga. Terus kalau olahraga pakai masker atau tidak, dokter? Saya seorang pelari, sering lari pagi, lari sore untuk menjaga kesehatan saya. Jawabannya, fakta. Kenapa? Karena pada saat kita olahraga, kita membutuhkan asupan oksigen dan pertukaran udara yang adekuat. Kalau kita menggunakan masker, yang pertama, itu bisa mengganggu pola nafas kita. Yang kedua, masker itu bakal cepat basah karena kita keringetan. Padahal kalau masker basah tidak boleh dipakai. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa tetap berolahraga tapi tetap mengikuti protokol kesehatan? Cuma satu caranya, jaga jarak. Jadi kalau saudara mau berlari sore hari, tetap berolahraga walaupun tidak pakai masker, boleh dengan tetap menjaga jarak dengan orang sekitar Anda dan tetap berolahraga sesuai dengan porsinya. Semangat! Nah, itu tadi fakta dan mitos seputar COVID-19. Ya, memang banyak hal yang beredar di masyarakat, tapi kita harus cermat dan jeli. Jangan salah ambil kesimpulan kalau belum terbukti benar atau tidaknya. Kalau mau tahu faktanya, bisa dilihat nih di kolom ini, ya. Nanti bisa diakses dari handphone, dari laptop, ataupun gadget saudara. Yang paling penting diingat, tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan yang paling penting lagi, harus hidup sehat. Untuk itu, kita harus semangat. Sehat bersama Idisika, sehatmu bahagiaku.